Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kegunaan waktu baku untuk pengukuran output kerja. Kami beranggotakan saya, Amrita Kania Laksmi, NIM di 6001962, dan teman saya, Saya Tasik Rahayu, NIM D6190096. Saya Putri Damayanti, NIM D600190100. jurnal pertama yang kami review adalah analisis waktu standar untuk menentukan output produksi secara optimal. Pengukuran digunakan untuk menghitung waktu kerja operator. Metode pengukuran menggunakan metode jam henti. Hasil pengukuran waktu baku dijadikan standar penyelesaian pekerjaan bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaan yang sama. Dari hasil perhitungan tersebut, akan diketahui bahwa produksi yang dilakukan setiap bulan dan permintaan produk untuk periode berikutnya agar optimal adalah sebesar 1.263 kg dengan metode peramalan regresi linier. Yang kedua adalah jurnal tentang analisis efisiensi kerja berdasarkan waktu baku pada UMKM XYZ Yogyakarta. Terdapat 3 elemen kerja yang diamati dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengambil adonan menggunakan gayung dari mixer. Yang kedua, mengambil dan membawa loyang menuju rak oven. Yang ketiga, menuangkan adonan ke loyang. Waktu baku berdasarkan hasil observasi yaitu sebesar 49,06 detik dan berlangsung selama 6 jam kerja. Didapatkan jumlah output produksi dari UMKM XYZ khususnya pada proses penuangan adonan yaitu sebesar 156 loyang per hari. Jumlah output produksi sekitar 35,45% dari kapasitas idealnya. Yang ketiga adalah pengukuran waktu baku dan analisis beban kerja pada proses filling dan packing produk lulur mandi PT Gloria Origita Cosmetics. Studi pendahuluan dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pengamatan ini dilakukan di bagian filling dan packing lulur mandi Purbasari kemasan 235 gram. Berdasarkan hasil perhitungan dan dilakukan perbandingan dalam studi biaya antara penambahan tenaga atau penambahan jam lembur atau overtime, maka dipilihlah alternatif penambahan jam lembur, yaitu sebanyak 22 jam per bulan, dengan biaya yang lebih rendah, yaitu sebesar Rp4.187.000. Yang keempat, yaitu analisis pengukuran kerja dengan menggunakan metode stopwatch time study. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan bill of material, peta kerja keseluruhan atau operation process chart, pengukuran kerja, performance rating, allowance, perhitungan waktu, dan output standar. Waktu normal yang didapatkan sebesar 626,75 detik, dengan mempertimbangkan allowance sebesar 13%, personal needs allowance sebesar 3%, fatigue allowance sebesar 5%, dan delay allowance sebesar 5%, didapatkan output standar dalam 1 jam dihasilkan 6 unit. Untuk jurnal yang kelima yaitu analisis perhitungan waktu baku dengan menggunakan metode jam henti pada produk Pulei di CV Putra Mandiri Jakarta. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan perhitungan penjadwalan produksi dengan metode waktu baku untuk memproduksi Pulei. Dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Waktu siklus terbesar yaitu proses binding 240 menit. 2. Waktu siklus terkecil yaitu proses pengukuran bagian plat penutup bagian kiri dan kanan 5,5 menit. Yang ketiga, waktu normal terbesar pada proses binding 72 menit. Waktu normal terkecil pada proses pengukuran pada bagian penutup kiri dan kanan 1,16 menit. Kelima, waktu baku proses binding 218 menit. Selanjutnya deskripsi mengenai waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan pekerjaan. Output kerja merupakan suatu hasil atau luaran yang diperoleh dari suatu serangkaian kegiatan produksi.
Sedangkan perencanaan produksi yang baik akan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan karena mampu meminimalkan biaya produksi dan dapat memenuhi kebutuhan dari permintaan produk. Sasaran perusahaan melakukan perencanaan produksi untuk menetapkan tingkat output secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi permintaan pasar yang bersifat fluktuatif atau tidak pasti. Ya, selanjutnya merupakan langkah-langkah untuk menentukan output kerja. Perhitungan waktu standar dan output standar. Waktu standar adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam prestasi standar, yakni dengan memperhitungkan penyesuaian dan kelonggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui yaitu, yang pertama, menghitung waktu siklus. Waktu normal diperoleh dengan W normal sama dengan W siklus dikali P, di mana W siklus merupakan waktu siklus dengan satuan detik, W normal merupakan waktu normal dengan satuan detik, dan P merupakan performance rating. Yang kedua, waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu yang bekerja dengan cara yang biasa digunakan oleh para pekerja saat dilakukan supervise untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan metode yang telah ditentukan dan tanpa interupsi. W normal sama dengan W siklus dikali P, di mana W siklus merupakan waktu siklus dengan satuan detik, W normal merupakan waktu normal dengan satuan detik, dan P merupakan performance rating. Lalu, menghitung waktu standar. Waktu standar adalah hasil dari perhitungan antara waktu aktual, performance rating, dan allowance. Waktu standar diperoleh dengan persamaan 3, yaitu W standar sama dengan W normal dikali 100% per 100% dikali persen allowance, di mana W standar merupakan waktu standar dengan satuan detik, W normal merupakan waktu normal dengan satuan detik, dan allowance merupakan kelonggaran. Yang terakhir, yaitu menghitung output standar. Output standar adalah keluaran yang dihasilkan output standar, berguna untuk menentukan tingkat produktivitas dari suatu kerja. Output standar sama dengan 1 dibagi waktu standar. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.